Munculnya sosok muda Kaisang Pangarep dalam radar pemberitaan media sosial yang membuat elektabilitasnya semakin baik dalam pilkada di Jawa Tengah, menantang banyak pihak untuk menempatkan figur tokoh muda milenial ini untuk ditimbang masuk dalam kandidasi untuk menjadi pemimpin daerah di Jawa Tengah. Selamat datang di channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang ingin menawarkan alternatif berpikir, membaca realitas sosial, politik, kebudayaan dari kacamata pemikiran filsafat. Teman-teman, sosok muda bernama Kaisang Pangarep adalah sosok yang lahir dari demokrasi Indonesia yang semakin sehat. Saya ingin mengatakan bahwa demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang memberi ruang untuk siapapun dapat tampil menjadi pemimpin di suatu pemilihan kepala daerah di daerah tertentu. Bahkan demokrasi yang sehat sudah melahirkan pemimpin muda seperti Gibran Rakabuming Raka yang menjadi wakil presiden terpilih untuk periode mendatang. Catatan ini penting kita tempatkan di awal diskusi kita untuk memastikan bahwa demokrasi adalah rezim yang memang tidak pernah bebas konflik. Demokrasi itu adalah rezim pemerintahan yang syarat konflik. Tetapi demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang bisa mengupayakan terbangunnya titik temu di antara kekuatan-kekuatan politik yang berseberangan antara satu dengan yang lain. Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang memastikan bahwa tercapainya titik keseimbangan baru itu adalah proses yang datang dari niat bersama untuk mengusahakan kebaikan bagi kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi dan kepentingan golongan. Memang ada banyak analisis yang dimunculkan bahwa munculnya tokoh-tokoh muda yang bisa masuk dalam radar untuk dipertimbangkan menjadi pemimpin di suatu daerah tertentu, bahkan pemimpin nasional, itu syarat dengan kepentingan praktis, pragmatis, dan politis. Tetapi itulah seni berpolitik. Seni berpolitik itu adalah bagian dari kompetensi dan kecakapan yang harus dimiliki oleh setiap pribadi, bahkan entitas politik seperti partai politik, untuk menemukan saluran-saluran yang tepat dalam rangka mencapai sebuah tujuan. Dan tujuan yang dimaksud adalah tujuan yang dibaktikan bagi kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan negara dan bangsa. Dalam konteks itu, apa yang kita lihat mengenai elektabilitas seorang Kaisang Pangarep adalah bagian dari demokrasi yang berjalan dengan baik dan sehat. Tokoh muda ini harus diberi ruang untuk mengaktualisasi potensinya dan kemampuannya. Rasanya tidak adil kalau kita selalu membangun referensi bahwa seseorang ingin maju menjadi seorang pemimpin harus punya deretan prestasi yang wah dan luar biasa. Rasanya demokrasi harus tetap menjadi demokrasi yang terbuka bagi siapapun untuk ikut berkontestasi dan menawarkan gagasan, sekalipun mungkin gagasan-gagasan itu masih bersifat imajinatif. Demokrasi harus menolong kita untuk memiliki imajinasi tentang pemimpin yang ideal. Dan kalau itu adalah seorang muda seperti Kaisang Pangarep, maka
Apa yang ingin saya katakan bahwa kemungkinan majunya seorang Kaisang Pangarep dalam Pilkada Jawa Tengah itu adalah bagian dari proses demokrasi yang berjalan menurut koridor yang baik dan tepat. Kita semua ingin menolong siapapun, putra-putri bangsa dan negara Indonesia untuk punya kesempatan yang sama. Memang kita boleh berdebat habis-habisan terkait dengan Jokowi Effect. Oleh karena Kaisang Pangarep adalah anak dari presiden yang masih berkuasa saat ini, Presiden Joko Widodo. Tetapi kalau itu dikenakan pada orang lain, apakah hal yang sama tidak akan terjadi? Rasanya tidak adil juga kalau kita membuat penilaian-penilaian yang berbasis pada kepentingan-kepentingan sesaat yang sebetulnya dapat kita lihat hanya dengan orang-orang yang berbeda. Kita ingin melihat ini dari lensa yang lebih konstruktif untuk mengatakan bahwa demokrasi harusnya berjalan dengan memberi ruang yang terbuka pada siapapun untuk memainkan peran-perannya, sekalipun mungkin prestasi belum ditorehkan dalam satu kancah dan kepemimpinan tertentu. Saya ingin melihat ini dari perspektif filsafat pragmatisme William James. Kata pragmatis yang peyoratif itu seringkali justru tidak menolong kita untuk menempatkan kata ini dalam bingkai yang tepat, khususnya membaca potensi seorang Kaisang Pangarep maju dalam Pilkada Jawa Tengah. Kata pragmatisme berasal dari kata Yunani, pragma, yang artinya tindakan. Kalau itu yang kita pegang, maka kita mendapatkan insight atau wawasan untuk menakar bahwa seorang muda milenial seperti Kaisang Pangarep tetap punya kans seiring dengan elaborasi dan apresiasi dari banyak tokoh, termasuk tokoh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang masih punya hubungan yang belum baik dengan keluarga Presiden Joko Widodo. Misalnya statement yang dikeluarkan oleh seorang Puan Maharani yang mengatakan bahwa PDI Perjuangan ke depan akan menakar potensi seorang Kaisang Pangarep yang mungkin akan didukung dalam pemilihan kepala daerah di Jawa Tengah. Kita masih belum melihat apa maksud dari kalimat itu. Tetapi pesannya bahwa sebagai bagian dari proses demokrasi dan kita semua adalah orang yang turut melahirkan demokrasi, maka salah satu ujian dalam rangka berdemokrasi yang baik dan sehat adalah apakah kita juga bisa memberi ruang pada siapapun yang belum berprestasi untuk punya kesempatan membaktikan potensi-potensi dirinya, sekali lagi yang masih bersifat potensial untuk turut serta dalam memperbaiki hidup masyarakat dengan menjadi seorang kepala daerah. Tidak ada yang mustahil bahwa seorang Kaisang Pangarep dan tokoh-tokoh muda lain di banyak tempat dalam pilkada daerah di mana saja mereka berada, itu punya potensi yang baik dalam rangka disumbangkan bagi hidup masyarakat dan bangsa yang lebih baik ke depan. Kadang-kadang kita melihat hal ini dari perspektif kita sebagai orang tua yang selalu mengatakan bahwa prestasi segala-galanya. Tetapi kita sering bisa menjadi orang yang tidak adil. Karena bagaimana seorang muda kita tuntut punya prestasi yang segudang dan yang banyak. Kita bisa menjadi orang yang tidak adil karena kita selalu ingin mengatakan kamilah yang potensial, kamilah orang yang sudah makan asam garam. Karena itu pilihlah kami untuk menjadi pemimpin kalian. Disinilah dibutuhkan kerendahan hati dari para
orang tua untuk memberi ruang yang seluas-luasnya dalam rangka kita memastikan siapapun, khususnya tokoh-tokoh muda seperti Kaisang Pangarep, untuk maju dalam pilkada di Jawa Tengah. Dalam lensa pemikiran filsafat pragmatisme William James, yang kita perlu dorong itu adalah pragmatisme yang sehat. Pragmatisme yang sehat itu berarti setiap orang sesungguhnya dipanggil untuk bermanfaat bagi lingkungan di sekitarnya. Kemanfaatan itulah panggilan dari tokoh-tokoh muda seperti Kaisang Pangarep untuk menjadi figur yang diperhitungkan seiring elektabilitasnya yang naik itu untuk maju dalam percaturan politik dalam pemilu di daerah Jawa Tengah. Jangan pernah ragu bahwa seorang pemimpin muda itu memberi banyak harapan ke depan. Kitalah yang harus memastikan demokrasi itu memang berjalan dengan baik dan sehat.